Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Sahabat cahaya hati dimanapun berada, mudah-mudahan sehat selalu, berkah panjang umur, dalam keadaan baik, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada Itik punya si kembar, mbaknya cantik-cantik, apa kabar? Masya Allah, bajunya bagus-bagus banget nih. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa membeli nanas. Ini baju baru apa udah lunas? Noh, kata bapaknya, udah ada yang bayarin ya Pak ya. Beli sekutang di Jelambar. Bapak di sini yang ganteng-ganteng, apa kabar? Masya Allah. Hadirin yang berbahagia, kita saat ini berada di bulan penghujung tahun Masehi atau tahun Miladiah. Pernah disampaikan oleh Kiai Haji Khalil Nafis, salah seorang ulama dari Nahdlatul Ulama. Beliau mengingatkan umat Islam agar tidak terlibat dalam setiap aktivitas yang terkait dengan perayaan Tahun Baru Masehi, karena itu bukan hari raya umat Islam. Beliau mengatakan perayaan Tahun Baru tersebut bukan milik umat Islam. Tahun Baru Masehi adalah tahun umat Kristiani yang menghitung awal tahun dari kelahiran Nabi Isa. Oleh karena itu, tidak ada hubungannya dan kepentingan umat Islam dalam pergantian tahun baru yang dimulai dari pukul 00.00 pada tanggal 31 Desember itu. Jadi, umat Islam tidak baik dan tidak perlu merayakan apapun berkenaan dengan pergantian tahun baru. Betul apa betul? Oke, nah jika pergantian tahun baru berkenaan dengan mengisi liburan kerja, sekolah, maka isilah dengan hal-hal yang positif. Demikianlah penjelasan dari Kiai Haji Khalil Nafis. Bila demikian halnya, lantas bagaimana sebaiknya kita menyikapi tahun baru Masehi yang oleh kebanyakan orang dirayakan setiap tahun? Karena dianggap memiliki nilai spesial dan hari yang membahagiakan. Bila kita mengacu kepada penjelasan Kiai Haji Khalil Nafis, maka sebagai umat Islam yang teguh memegang tuntunan agamanya dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sikap umat Islam adalah tidak ikut-ikutan merayakan hari pergantian tahun baru Masehi. Ada beberapa alasannya. Yang pertama, agar kita tidak melakukan tasyabuh atau menyerupai orang-orang ahli kitab dalam hal-hal yang merupakan ciri khusus dalam keyakinan mereka. Ada hadis dari Ibnu Umar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa saja yang menyerupai suatu kaum atau bertasyabuh, maka ia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian Syekh Dr. Nasir bin Abdul Karim mengatakan larangan tasyabuh secara umum meliputi 4 hal. Yang pertama, masalah akidah. Tasyabuh dalam perkara ini hukumnya kufur dan syirik. Yang kedua, masalah yang berhubungan dengan hari besar atau perayaan-perayaan. Yang ketiga, masalah ibadah. Misalnya mengakhirkan sholat maghrib, meninggalkan makan sahur, mengakhiri buka puasa, dan lain sebagainya. Yang keempat, masalah tradisi. Akhlak dan tingkah laku, misalnya dalam berpakaian,
pergaulan bebas, dan seterusnya. Merayakan pergantian tahun baru Masehi sebagaimana yang sering kita baca beritanya saat ini, kebanyakan masuk dalam kategori menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermaslahat. Memang ada yang mencoba melakukan terobosan baru dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, tapi kebanyakan itu hanya bersenang-senang semata untuk sesuatu yang tidak diketahui manfaatnya, yaitu pergantian tahun baru. Padahal kita sudah diberitahu oleh Allah Ta'ala bahwa menghambur-hamburkan harta secara sia-sia itu masuk kategori tabzir. Dan tabzir itu merupakan perilaku hasetan. Na'udzubillahi min zalik. Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala agar tidak mengikuti jejak langkah setan. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 21 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan juga mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Kemudian malam tahun baru bisa membuang-buang waktu. Di malam tahun baru banyak orang sesudah waktu Isya akan bergerak ke tempat-tempat keramaian menunggu datangnya malam pergantian baru. Sebagian besar menikmati berbagai hiburan, nongkrong sampai pagi. Sebagian lagi terus berlanjut hingga pagi. Sebagian lagi ada yang melakukan maksiat berat seperti minum khamar, berzina. Namun ada juga yang sekedar ngobrol-ngobrol dan minum-minum hingga pagi. Na'udzubillahi min dzalik. Sekian jam yang hilang tanpa mendapatkan hal yang bermakna kecuali rasa senang. Kerugian besar itu terutama yang melakukan dosa besar di malam pergantian tahun baru. Kami mengingatkan diri kami sendiri dan kaum muslimin semuanya agar menyikapi pergantian malam tahun baru sebagaimana pergantian malam yang lainnya. Tidak ada hal yang istimewa. Malam yang istimewa dalam Islam hanyalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Di luar itu, maka semua malam sama saja nilainya. Kita ikuti seruan Kiai Haji Khalil Nafis bahwa perayaan tahun baru bukan milik kaum muslimin dan tidak ada hubungan dan kepentingan sama sekali dengan umat Islam. Nah, kita perlu menyadari bahwa pergantian tahun itu justru menjadi tanda yang jelas telah semakin berkurangnya umur kita dan semakin dekatnya kita menuju ajal. Namun, kita tetap diminta untuk menatap hari esok dengan sikap optimis bahwa Allah Ta'ala akan menolong kita dengan rahmatnya untuk mampu menjalankan tugas-tugas dalam hidup, menuntaskan segala tanggung jawab, dan menyelesaikan segala problema yang kita hadapi. Hadirin rahimakumullah. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli makanan. Demikianlah ceramah saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.